Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandu Wijaya dengan NIM 3122128 dan saya akan mempresentasikan materi di pertemuan 13 ini, yaitu komponen komputer, interaction, fetch, dan execute. Mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Siklus instruksi terdiri dari dua step, fetch dan execute, dan ini adalah tabelnya ya, bagannya. Ini ada start, fetch cycle, execute cycle, restart, fetch next instruction, execute instruction, dan dia bisa balik lagi, kemudian halt. Selanjutnya fetch cycle, program counter PC berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Naikkan PC kecuali ada perintah tertentu. Instruksi dimasukkan ke instruction register IR ya. Prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Execute cycle, prosesor memori. Transfer data antara CPU dengan main memori. Prosesor input output. Transfer data antara CPU dengan input-output modul, data processing, operasi aritmetik dan logikal pada data tertentu, kontrol, mengubah urutan operasi, contohnya adalah jam, kombinasi di atas. Interrupt. Interupsi adalah kejadian yang menyebabkan mikrokontroler berhenti sejenak untuk melayani interupsi tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani interupsi disebut interrupt service routine. Setelah selesai melayani interupsi, maka program yang tadinya terhenti dilanjutkan kembali. Microcontroller AT89C51 menyediakan 5 sumber interupsi, yaitu 2 interupsi eksternal dan 2 instruksi timer, dan satu lagi interupsi port serial. Register yang mengontrol interupsi yaitu IE ya, Interrupt Enable, dan IP Interrupt Priority. Interrupt adalah sinyal dari perintah luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan routine interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU pada routine instruksi. Hampir semua modul, memori, dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi yaitu secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin interupsi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul input-output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronasi kerja antar modul. Interrupts, kelas-kelas interrupt atau sebab terjadinya interrupt. 1. Program dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi atau instruksi. 2. Timer dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. 3. Input-output dibangkitkan oleh input-output controller untuk memberi sinyal penyelesaian normal atau memberikan sinyal berbagai kondisi error. Wave failure dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memory parity error. Proses interupsi di antaranya adalah dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan, dan interupsi akan ditolak. Interupsi ditangguhkan. Apa yang dilakukan prosesor? Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya.
Tindakan ini adalah menyimpan alamat interupsi berikutnya dan yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor menyetel program counter PC ke alamat awal routine interrupt handler. Berikut adalah tabel vektor interupsi pada mikroprosesor keluarga Intel ya, bisa diperhatikan. Ya, selanjutnya interrupt pada PC personal komputer. Instruksi interrupt pada PC personal komputer berbeda dengan interupsi pada tabel interrupt di atas ya. Sebagai PC pada awalnya dikembangkan berbasis kompatibel dengan sistem 8086 dan 8088. Jadi interupsi yang sama di setiap PC adalah interupsi nomor 0 sampai 4. Berikut ini adalah tabel interupsi yang terdapat pada PC. Berikut ini adalah gambar siklus proses dengan interrupt. Ya, di sini ada flowchartnya. Start mengambil instruksi berikutnya, eksekusi instruksi. Ini ada dua arah ya, alt. Instruksi apabila instruksi diizinkan, maka lanjut ke pemeriksaan instruksi dan eksekusi interupsi. Apabila ditolak, ulang lagi ke start ya. Kesimpulan, interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Jenis interrupt satu adalah software. Interrupt software adalah interrupt yang disebabkan oleh software yang sering disebut sistem call. Misalnya, suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. 2. Hardware. Interrupt hardware terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras, seperti penekanan tombol pada keyboard atau menggerakkan mouse. Interrupt hardware terjadi menjadi dua, yaitu maskable interrupt terjadi karena aksi dari luar seperti timer, keyboard, serial port, fixed disk, diskette interrupt. Non-maskable interrupt terjadi karena memori atau kesalahan parity pada input-output. Sistem operasi kompleks. Interupsi ganda, multiple interrupt, misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping itu, kemungkinan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Dapat diambil dua langkah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini, yaitu pendekatan yang disebut pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial, menolak atau mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani oleh prosesor. Setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Pengolahan interupsi bersarang yaitu mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Multiple interrupt. 1. Dengan mengizinkan terjadinya interrupt lain pada suatu interrupt yang sedang diproses, interupsi lain yang ditunggukan. Keuntungannya adalah pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena interrupt ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kekurangannya, pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis. Ini dia multiple interrupt dan sekuensial ya. Ini multiple interrupt nested. Multiple interrupt 2 yaitu dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt berprioritas tinggi menyebabkan interrupt handler dan yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsi diri sendiri. Prioritas interupsi berikut ini adalah tabel prioritas interupsi ya. Ada beberapa prioritasnya. Yang pertama itu interupsi eksternal, interupsi timer, interupsi eksternal, interupsi timer 1, dan yang terakhir yaitu interupsi serial. Fungsi input-output. Sebuah input-output dapat bertukar data secara langsung dengan CPU. Sebuah input-output dapat juga bertukar data langsung dengan memori. Pertukaran data antara input-output dan memori. Dalam kasus ini, CPU memberikan otoritas kepada modul input-output untuk membaca dari atau menulis ke memori, sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Selama perpindahan seperti itu,
Modul input-output mengeluarkan perintah baca atau tulis ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Operasi seperti ini dikenal dengan DMA, Direct Memory Access. Ya, ini adalah struktur DMA, Direct Memory Access ya, seperti ini. Selanjutnya itu struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut ini. Yang pertama yaitu memori ke CPU. CPU membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. Yang kedua, CPU ke memori. CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori. Struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut ini. Yang ketiga yaitu input-output ke CPU. CPU membaca data dari perangkat input-output melalui modul input-output. Yang keempat, CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat input-output. Yang kelima, input-output ke memori atau memori ke input-output. Pada kedua kasus ini, sebuah modul input-output diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA atau Direct Memory Access. Ya, terima kasih. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.